Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Baik, saya hari Jumat ditelepon Pak Gembala sebenarnya untuk jadi cadangan ya. Karena Pak Gembala mau pelayanan ke Jakarta, sampaikan ke saya. Ya, saya bersyukur bahwa hari Senin ada libur sehingga bisa pulang saudara dari Jakarta. Nah, karena Pak Gembala nggak jadi, tetap harus ngisi ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, renungan kita pagi hari ini, kalau di dalam pembukaan, ini ada satu gambar atau satu image yang menurut kita ini agak mengganggu gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika melihat gambar ini? Yang pertama kali terbersit, yang terpikirkan di dalam pikiran kita apa kira-kira? Apa saudara? Kelaparan. Ada lagi? Selain kelaparan? Apa saudara? Ini ada satu gambar di mana ada anak-anak di benua Afrika ya, yang mengalami busung lapar saudara. Busung lapar ini banyak sekali faktornya ya. Bisa saja karena kegagalan suatu negara dalam mengelola ekonominya, juga bisa saja karena pecah perang saudara. Ya, di Afrika begitu mudah sekali terjadi peperangan antar suku, bahkan peperangan antar negara di lingkungan Afrika itu sendiri saudara. Ya. Ini ya Pak. Kanan. Terus? Iya. Ya saya kasih judul renungan kita pagi hari ini yaitu kenapa atau mengapa ada penderitaan dan kejahatan. Ya. Penderitaan, tadi disebutkan kelaparan itu sebagai salah satu saudara? Salah satu wujud dari penderitaan. Kenapa? Ada penderitaan, kenapa ada kejahatan di dunia ini, di muka bumi ini. Kenapa saya sebutkan ada penderitaan, ada kejahatan. Ada satu hubungan, koneksi yang tidak bisa dipisahkan antara kejahatan dan penderitaan, saudara. Ya, mungkin tidak hanya satu atau dua dari Bapak Ibu Saudara yang ada di pagi hari ini saat ini merasakan adanya satu penderitaan. Penderitaan ini banyak sekali. Entah itu saudara pada saat ini, pada pagi hari ini datang karena menderita sakit, bisa saja. Saya punya sakit Pak. Ya. Bisa saja juga saudara datang dengan membawa penderitaan, adanya kepahitan di dalam jantung hati. Adanya penderitaan karena ekonomi kita yang saat ini mungkin sedang di dalam satu goncangan. Dan lain-lain penderitaan yang kita hadapi. Nah saudara, sekitar 2 bulan lalu, Bapak Yahweh memanggil pulang ibu saya. Itu satu titik kehancuran saya sebenarnya ya. Saya sampai bilang ke Pak Gembala bahwa Pak Gembala kan minta saya untuk ngisi ya hari ini, untuk kalau Pak Gembala ke Jakarta. Saya sudah sampaikan Pak Gembala, saya sedang up and down. Ya, 2 bulan lalu ini belum sembuh saudara ya. Rasa derita saya itu belum sembuh. Orang mungkin melihat saya begitu tegar gitu ya ketika saya sampai dari Jakarta, saya menuju ke rumah duka gitu ya. Saya tidak menangis, saya tidak merasakan satu pukulan berat. Orang akan melihatnya seperti itu, oh berarti tegar ya. Bahkan teman saya ketika juga ada di situ, yang dari Jakarta juga datang, sampaikan, wah Pak Dedeng kuat ya, bisa menghadapi satu rasa kesedihan dengan tegar gitu. Tidak saudara. Sekalipun saya tidak keluar air mata, tetapi hati saya hancur saudara. Hati saya begitu terpukul. Bahkan sampai hari ini pun ketika saya mengingat ibu saya, selalu saya masih bertanya, kenapa penderitaan itu ada? Kenapa kejahatan itu ada? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, sebagian dari Bapak Ibu Saudara mengenal ibu saya, misalnya Mbak Eko, mungkin Pak Gembala juga bisa jadi saksi. Ibu saya itu tidak pernah dan tidak akan pernah mau untuk
berobat, saudara. Tidak pernah dan tidak akan pernah mau minum obat, saudara. Apapun sakitnya. Apakah ibu saya sakit-sakitan? Tidak. Ibu saya itu punya fisik yang sangat kuat karena dia orang desa, dulunya petani, gitu ya. Sehingga kerja keras yang membentuk dan mengasah dia itu menjadikan ibu saya itu tough, gitu ya. Kuat gitu. Di usia yang sudah 80 saja ngangkat beras galon itu enteng sekali. Kuat sekali, saudara. Dan ibu saya punya iman yang sangat-sangat luar biasa, undoubtful, saudara. Tidak bisa diragukan lagi. Kalau bisa ngajak dia ke rumah sakit, katakanlah dia mengeluh gitu ya, saya ada keluhan ini gitu ya, ayo bu ke rumah sakit, kalau bisa luar biasa. Ini tidak bisa, saudara. Ya. Misalnya dadanya sakit gitu ya, sebenarnya saya sudah juga curiga waktu itu. Dadanya sakit, kadang sesak. Itu hanya cukup menggunakan minyak tawon, saudara. Dan tidak dia sampaikan bahwa sudah saya buat tidur aja besok sembuh. Imannya luar biasa. Tidak pernah mau ke rumah sakit, tidak pernah mau minum obat. Dia hanya menggantungkan segala hidupnya kepada Bapa Yahweh. Luar biasa, saudara. Saya aja ketika sudah mulai gak enak, sudah cari obat kan. Bapak Ibu pasti gitu kan. Ya kan? Misalnya katakanlah kita mulai agak batuk, sudah bingung cari konidin lah, cari apa gitu ya. Bahkan saya kalau sudah merasa karena bolak-balik mondar-mandir Jakarta Semarang sudah capek, saya mesti suruh istri saya cari Vatigon. Karena badan rasanya sudah capek sekali ya, karena perjalanan darat bolak-balik. Apalagi yang kemarin saya mendapatkan tugas di Semarang, kemudian harus ke Cilegon, bolak-balik. Badan rasanya capek sekali. Akhirnya harus pakai obat, saudara. Ya, ibu saya tidak mau. Ibu saya hanya mau percaya dan menggantungkan hidupnya kepada Bapa Yahweh. Tetapi pertanyaan, kenapa dia harus dipanggil dalam kondisi sakit? Ya, dalam kondisi sakit yang Bapak Ibu Saudara yang tahu mendatangi atau besuk ya, bahkan juga pada saat ibu saya yang tidak ada, Bapak Ibu Saudara tahu kan? Ibu saya mengalami penyumbatan darah, kakinya harus menghitam gitu, sudah tadinya biru jadi menghitam di kakinya. Ibu saya pun bertanya, kok bisa ya seperti ini? Ya, dan harus dilakukan operasi untuk mengambil sumbatan itu. Tetapi ya, itu hanya mengulur waktu saja. Hingga akhirnya ibu saya mengalami emboli yang terakhir, mengalami kesesakan yang begitu hebat, subuh itu di 2 bulan lalu, hingga akhirnya dipanggil Bapa Yahweh. Nah saudara, saya masih bertanya kepada Bapa Yahweh. Bahkan saya sempat ngambek kepada Tuhan. Percaya nggak saudara, saya sempat ngambek. Ngambeknya apa? Kalau saya di Jakarta, saya punya talit, saudara. Ya, saya dibelikan istri saya talit. Jadi kalau saya doa pasti pakai talit. Saking ngambeknya saya doa nggak pakai talit, saudara. Wes doa sak perlunya doa, pokoknya aku budal kerja, saya berangkat kerja, seperlunya saya doa. Saya hanya nyapa Tuhan, Tuhan selamat pagi, terima kasih berkat-Mu, saya berangkat, sertai selesai. Tidak seperti biasanya bagaimana saya komunikasi dengan Tuhan. Saya mendoakan anak-anak saya, istri saya, bahkan mendoakan Pak Nino, jemaat, mendoakan Pak Lukas dan jemaat di Magelang, bahkan mendoakan tempat saya bekerja. Tidak singkat, saudara, 3 menit kurang. Saya pulang, langsung berangkat kerja. Tidak pernah pakai talit, tidak pernah lagi Shema Yisrael, langsung doa, cabut. Saking ngambeknya saya. Ibu saya kurang yakin apa, kurang iman apa, sampai harus mengalami seperti ini, penderitaan. Saya bertanya, kenapa Tuhan ini ada semacam ini? Bukankah ibu saya itu imannya melebihi, boleh dikatakan gembala-gembala yang ada di luar sana loh, saudara. Saya yakin gembala yang ada di sana pun yang sakit yang mesti nyari obat. Ibu saya tidak. Dia hanya percaya kepada Elohim. Dia sembuhkan. Dia memang sembuh. Tapi 2 bulan lalu adalah titiknya. Ya di samping saya juga ya sudah serahkan kepada Bapa Yahweh. Memang waktu ibu saya sudah sampai itu saja. Tetapi wajar saya ini mengalami satu pukulan berat, saudara.
Bahkan ketika saya harus dalam kesendirian saya di Jakarta gitu ya, kalau hari Sabtu Minggu saya tidak pulang ke Semarang, saya di rumah di Cibubur gitu, itu saya sering merenungkan. Dan tiba-tiba saja saya menangis hebat. Kenapa ibu saya harus dipanggil dengan cara seperti ini? Gitu ya, di dalam kesakitan, di dalam sesuatu yang menurut saya tidak sejajar gitu ya dengan imannya dia yang begitu luar biasa. Kenapa Tuhan? Nah, saya akan temukan jawabannya saudara. Sekalipun saya masih dalam kondisi healing saudara ya. Masih harus menyembuhkan hati saya karena kehilangan ibu saya. Loh, mati Pak. Iya. Iya. Di dalam Mazmur 73 ayat 1 disebutkan Elohim itu baik. Amin. Elohim itu baik. Ini jawabannya belum, Saudara. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Elohim itu kasih. Bapa Yahweh itu sangat kasih. Sepakat ya? Setuju ya, wong ada ayatnya kok. Tidak perlu kita bantah lagi. Apakah ini jawabannya? Belum, Saudara. Yeremia 10 ayat 12 sampai 13. Elohim itu penuh kuasa. Kalau kita kombinasikan ini, tiga ini Saudara. Elohim itu baik, Bapa Yahweh itu baik, Bapa Yahweh itu kasih, Bapa Yahweh itu penuh kuasa. Seharusnya bisa enggak membuat ibu saya ini tidak sakit? Kalaupun panggil dengan cara wajar, dengan cara ya katakan dalam tidur Tuhan panggil, bisa enggak? Wong mengasihi kok, wong dia penuh kuasa kok, dan dia baik, ngapain harus dikasih penderitaan seperti itu? Kalau saudara tahu ibu saya itu tiap malam enggak nidurin saudara, karena kesakitan yang luar biasa, sakit, balik-balik gini sakit gitu ya. Bahkan juga saya mendengar ada dulu satu hamba Tuhan di Ulingi ya, di daerah Jawa Timur, itu sudah sampai sepuh pun masih melayani Tuhan, tapi pada saat kematiannya, ajalnya, dia dalam kesakitan luar biasa. Ada apa saudara? Apakah Elohim itu seperti ini? Ya, kenapa anak Tuhan yang setia, yang imannya luar biasa, itu mengalami yang seperti ini? Mengalami penderitaan. Bukankah Elohim baik? Bukankah Elohim itu kasih? Bukankah Elohim itu penuh kuasa? Harusnya bisa. Katakanlah ketika kita dalam satu masalah, Tuhan selesaikan. Berapa banyak dari kita yang mengalami seperti ini saudara? Akhirnya kecewa dan tinggalkan Tuhan. Sama seperti saya, untung saya cuma ngambek. Coba kalau saya tidak lagi percaya Tuhan, enggak pakai Tuhan, enggak ibadah saudara. Enggak mau saya untuk gantiin Pak Nino. Enggak Pak, saya cuma bilang Pak saya sedang up and down karena saya perlu menyembuhkan hati saya Pak. Ya, tetapi justru lewat pelayanan yang Pak Nino minta untuk saya lakukan, saya menemukan jawabannya. Kalau sebelumnya Pak Nino enggak minta, mungkin saya enggak ngulik-ngulik itu HP untuk nyari kitab, nyari ayat saudara. Tak biarin aja, wis pokoknya saya ngambek sampai saya puas ngambek, baru nanti saya kembali ke Bapa Yahweh. Mungkin akan seperti itu saudara. Ya mungkin Pak Nino punya feeling gitu ya, iki arek iki ngambekan ya. Wis kayak pelayanan gitu ya. Akhirnya saya temukan jawabannya saudara. Nanti jawabannya kita akan lihat ya. Nah saudara, berapa banyak dari kita yang juga mungkin mengalami kayak saya, bahkan jauh lebih berat. Bikin usaha gagal, ya kan? Kerja ke sana ke sini, ya katakanlah pindah kerjaan, pindah majikan, pindah perusahaan, tidak pernah ada yang katakanlah memberikan kita nilai yang lebih gitu ya. Gajinya selalu kurang, gajinya selalu nombok. Ada yang seperti itu saudara, ya. Bahkan mungkin ya mengalami banyak sekali masalah di dalam rumah tangga yang itu enggak bisa diselesaikan. Sementara saudara dan saya sudah begitu sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sudah sungguh-sungguh ini ibadah, sudah sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, bahkan melayaninya luar biasa, ya kan? Belum lagi masih ikuti
apalagi persekutuan-persekutuan di luar jam ibadah umum, ada mezbah ikut mezbah, mungkin ada doa remaja, ikut doa remaja, ikut doa pelayan, tetapi tetap saja masalah itu muncul. Tetap saja masalah itu menghajar kehidupan kita. Ya. Saya pun juga merasakan begitu. Saya sudah taat sama Tuhan taat-taatnya. Ya, saya pernah bilang ke istri saya itu sudah tunduk setunduk-tunduknya. Mungkin kalau 5 tahun lalu mungkin saya boleh dikatakan rusak, saudara ya, korup. Karena melakukan kejahatan di lingkungan perusahaan yang lingkungannya seperti itu. Saya masuk di dalamnya, bukan lagi menjadi garam dan terang, tapi justru saya ikut di dalam kegelapan itu. Kalau 5 tahun lalu, oke, wajar saya mengalami penderitaan, Tuhan balas. Karena kamu kurang ajar, karena kamu ini tidak taat firman, tak ajar, ibumu tak panggil. Wajar mungkin saya akan bisa menerima itu dengan, ya sudah memang saya ini jahat di mata Tuhan, saya memberontak terhadap Taurat Tuhan, wajar. Tetapi justru 5 tahun belakangan ini saya tunduk setunduk-tunduknya loh saudara. Ya. Koser saya jalankan, gitu kan. Doa saya selalu doa menggunakan talit. Loh, saya pernah protes ke istri saya kurang apa mam? Gitu kan. Saya juga taat, jika harus ibadah saya ibadah. Gitu. Bahkan ada rasa yang hilang ketika saya tidak ibadah dulu, nggak mikir, orang ibadah gak apa-apa, abot gaweane saudara. Disuruh ke sana, ke sini. Saya sudah tunduk setunduk-tunduknya. Kenapa ini terjadi? Ya kalau mau panggil, saya pernah protes ke Tuhan. Kalau mau panggil ibu, saya panggil dengan cara wajar Tuhan. Jangan seperti ini. Bahkan saudara tahu, saya tidak perlu ceritakan. Saya harus keluar biaya banyak untuk perawatan ibu saya. Karena ibu saya tidak ikut BPJS saudara. Jangan kalau BPJS saudara. Wong diajak ke rumah sakit aja nggak mau. Saya daftarkan BPJS gitu ya. Nggak bakal mau. Wis pokoknya mantep ikut Bapak Yahweh. Nah ketika itu terjadi dan saya harus membawa ibu saya ke rumah sakit, hingga pada akhirnya ibu saya mau ke rumah sakit karena kesakitan yang luar biasa dan keluar banyak biaya. Saya protes kepada Bapak Yahweh, ini kenapa terjadi? Dulu wah gampang duit, sekarang sudah seperti ini kan. Bapak Ibu Saudara mungkin juga ngalami yang sama ya, bekerja di satu korporasi 2 tahun belakangan ini mungkin ada yang gajinya dipotong lah, ada yang harus tidak terima tunjangan dan segala macam. Saya alami itu saudara. Dan saya tidak punya celengan ketika menghadapi sakitnya ibu saya. Apa saya yang ngeluh? Apakah saya protes ke orang-orang? Saya protesnya ke Tuhan. Dan saya harus jual aset untuk bisa mengcover itu. Banyak biayanya saudara yang harus saya tanggung. Saya tidak pernah ngeluh ke kakak saya yang di Banjarnegara. Saya tanggung sendiri saudara. Wes ini urusan saya. Tetapi rasa sakit hati, rasa hancur saya masih sampai sekarang. Sampai saya dapatkan jawabannya hari ini saudara. Tadi malam ya, saya dapatkan jawabannya. Ya. Yang pertama saudara, ada namanya kejahatan dan penderitaan alami. Ya. Mungkin 2 minggu lalu kalau tidak salah ya Pak Nino sampaikan, wah ini banyak yang kena banjir di Telogosari, yang rumahnya di Telogosari kemudian tidak datang ke gereja, tidak datang ke Kehilat dan harus ngurusi rumahnya yang kemasukan lumpur. Ini saudara, kejahatan dan penderitaan alami. Misalnya banjir di Simpang 5 kemarin ya saudara ya. Semarang hampir menyeluruh gitu loh saudara. Semuanya terjadi genangan ya, kecuali yang Semarang atas. Yang bawah, bahkan rumah saya pun, saya sama istri saya ketika keluar gitu, waduh, keluar dari perumahan gitu sudah genangan saudara. Padahal dulu-dulu ya hanya cukup di Nasmoko saja, di daerah Majapahit ini sudah sampai ke tempat saya. Dan sungai yang di samping perumahan pun juga sudah cukup tinggi. Dulunya, biasanya itu dalam, ini sudah tinggi sekali. Gitu ya. Ini penderitaan alami. Gitu. Terus gempa bumi yang baru saja terjadi, yang belum lama ini, di mana? Di Cianjur ya. Ini penderitaan alami saudara. Kita tidak bisa menghindar. Dunia ini begitu bahaya untuk kita tinggali, betul ya? Dunia ini bahaya atau tidak bahaya? Bahaya loh saudara, ya.
Coba kita keluar gitu ya pakai kendaraan, itu sudah kita menghadapi bahaya. Makanya Pak Gembala selalu ingatkan, ketika kita keluar, ketika kita melakukan perjalanan kemanapun kita, serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang pimpin, Roh Kudus pimpin perjalanan kita. Dunia ini, bumi ini bahaya untuk kita tinggali. Suatu dangerous place, saudara. Tidak bisa kita menghindar. Ya. Terus sampai 2 tahun yang lalu, dunia ini dibuat chaos sedemikian rupa. Ya. Sedemikian rupa chaosnya. Oleh satu, namanya pandemi COVID, saudara. Nanti di take down, ini Pak yang bilang COVID ya, biasanya di take down ya. Ya. Kita begitu chaos, tidak hanya di Indonesia tetapi hampir seluruh dunia ini chaos. Chaos itu artinya sudah tidak lagi bisa dikendalikan, saudara. Ya. Bahkan sekarang di Cina pun, di RRT pun, ya, masih melakukan lockdown. Padahal besok atau hari ini harusnya ada perayaan tahun baru ya. Tetapi mereka ada pembatasan yang begitu ketat. Sampai sekarang sudah itu dilakukan. Ya sekalipun kita tahu bahwa peristiwa ini kan dibuat, saudara ya. Ya terus kadang ada orang yang ini kadang gini ya, saudara. Kadang saya sharing gitu ya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan. Wah, gue ini penganut teori konspirasi. Ya mau konspirasi atau tidak, ini kenyataannya seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun Anthony Fauci sebagai kepala, kalau sekarang kepalanya Kemenkes di Amerika pun tidak bisa menjawab. Ya, karena saya yakin dan tahu, ya penyebabnya dia juga, saudara. Ya. Kita tidak bisa menghindar, bumi ini begitu bahaya, saudara, untuk kita tinggali. Tidak ada yang bisa lepas dari segala macam risiko yang ada di dunia ini. Ini namanya kejahatan alami. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, kalau Bapak Ibu Saudara terikat dalam satu kontrak ya. Misalnya nih saya satu perusahaan gitu ya, berkontrak dengan perusahaan lain, melakukan kontrak. Baik itu secara industrial atau baik secara itu hubungan kerjasama ya. Industrial itu artinya misalnya ada satu perusahaan punya jasa atau punya produk, kemudian dia menjual itu kepada perusahaan lain secara korporasi, ya. Kemudian mengadakan perjanjian atau kontrak, atau kerjasama, sama-sama punya posisi yang setara. Kalau tadi kan posisinya tidak setara, yang satu pemilik, yang satunya adalah pemberi atau pemilik kerja, yang ini pemberi jasa. Statusnya beda. Tapi ada juga yang perusahaan yang melakukan kerjasama yang statusnya setara. Yuk kita join atau joint venture untuk membuat satu usaha baru, mengembangkan usaha baru. Mereka mengikatkan diri dalam satu perjanjian kontrak. Ya. Di dalam kontrak itu Bapak Ibu Saudara kalau ada menjumpai ada satu klausul namanya force majeure atau keadaan kahar. Itu kalau di dalam pengertiannya itu disebutkan itu bahwa merupakan act of God atau aksi dari Tuhan. Contoh misalnya gempa bumi, terus kemudian ada banjir, ya, flash flood dan seterusnya. Yang mengakibatkan kerjasama atau kontrak itu kemudian menjadi gugur. Dilakukan atau disebabkan karena adanya force majeure, kondisi kahar. Itu disebutkan sebagai act of God. Ya ini bahasa hukum ya, bahasa legalnya seperti itu. Nah, sehingga yang namanya kejahatan atau penderitaan alami ini kita hadapi setiap hari. Kita hadapi setiap hari di dalam lingkungan kita. Kita tidak bisa menghindar, saudara. Nah, kemudian yang kedua, ada kejahatan dan penderitaan moral. Kita buka dulu ya, saudara ya. Di dalam Roma 3 ayat, saya minta tolong dibacakan. Roma 3 ayat 10.
dan sampai dengan 12. Atau saya bacakan ya. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang memahami, tidak ada seorang pun yang mencari Elohim. Perhatikan ayat 12. Semua orang telah menyimpang. Mereka semua menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat kebaikan. Bahkan seorang pun tidak. Nah, kejahatan dan penderitaan moral. Ya, ini adalah kejahatan, penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita, saudara. Karena kejahatan kita. Elohim mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Elohim. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengaku benar, ya silakan, itu klaim sepihak dia. Tetapi Elohim melihat bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Kita dibenarkan oleh karena nama Yeshua. Ya, nah, saudara, kenapa kok kita kalau doa selalu pakai nama Yeshua gitu? Kenapa kalau kita diajarkan kita harus pakai nama Yeshua HaMashiach? Ya karena hanya dengan nama Yeshua kita dapat menembus Bapa Yahweh. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yeshua. Jadi kalau orang mau manggil nama, mau datang untuk minta kepada Tuhan tanpa melalui nama Yeshua, tidak akan bisa, saudara. Ya, karena kita itu tidak ada yang benar, kita tidak ada yang mencari Elohim. Disebutkan kita itu penuh dosa. Nah ini, saudara, karena kejahatan-kejahatan moral yang kita lakukan, ya, menipu, korupsi, ini saya lakukan, saudara, 5 tahun lalu, ya, mencuri, ya. Sekalipun orang bilang, wah itu mencuri untuk bersama-sama. Saya lakukan, saya terus terang, saudara. Karena lingkungan saya yang seperti itu, saya masuk. Bukannya saya ini harusnya menjadi terang, karena ketika saya harus berbeda, saya pasti disikat, saudara. Ya, pasti saya akan ditendang. Kamu nggak usah, karena kamu nggak bisa mengikuti pola kita. Kamu tidak bisa mengikuti bagaimana kami ini menjalankan bisnis. Kamu keluar. Kalau saya menjadi terang, saya akan keluar, saudara. Tetapi saya justru di dalamnya, menjadi bagian dari mereka. Kejahatan moral saya, saudara. Kejahatan-kejahatan yang saya lakukan yang itu sangat buruk. Berikutnya, saudara. Kejahatan dan penderitaan supranatural. Ya. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Dikatakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bicara supranatural ini bicara adalah kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Masih ada loh orang Kristen yang, maaf ya, percaya tarot loh, saudara. Ada yang di antara kita yang masih pakai tarot, sebaiknya bertobat, saudara. Ya, sekalipun hanya itu bilang, ini permainan aja. Ya ini karena lingkungan teman-teman, main-main aja. Ketika saudara main tarot, itu saudara sudah mendukakan hati Roh Kudus. Tahu tarot ya? Ada yang belum tahu tarot? Kartu ramalan. Ya, katakanlah misalnya kalau gambarnya ini king gitu ya, atau gambarnya raja, bahwa kita akan diberkati gitu. Terus kita percaya. Masih ada yang percaya horoskop. Nah gini, kejahatan-kejahatan supranatural. Jangan dibilang bahwa saya sudah percaya Yahweh, terus kita kadang lupa hal-hal begini, saudara. Di dalam komunitas pekerjaan, komunitas teman-teman di luar pekerjaan misalnya ya, ketemu di kafe, main tarot. Itu saya pernah lihat loh, saudara. Anak-anak Tuhan tuh, yang katanya anak Tuhan ya, ketemu tuh main tarot, saudara. Kartuku ini gambarnya Pangeran berkuda. Wah, ini aku bakal dapat jodoh. Masih ada yang seperti itu, saudara. Kemudian adalah fortune teller atau memberikan tahu ramalan kita. Itu kejahatan di mata Bapak Yahweh loh, saudara. Sangat-sangat jahat.
kemudian sakit karena diguna-guna dan segala macam. Kejahatan supranatural. Nah saudara, saya pernah melihat satu reels di Instagram gitu ya. Kan kita kadang-kadang lihat seperti itu baik di YouTube, reels Instagram atau apapun. Ada satu gereja ya saya katakan di Amerika dengan aliran metodis. Bapak Ibu Saudara tahu? Sekarang mereka ini sudah mau menerima gerakan atau movement LGBTQ. Bayangkan saudara. Bahkan pembicaranya, itu di syuting saudara, dan itu di share. Pembicaranya saudara tahu siapa? Pembicaranya adalah satu orang drag queen. Ngeri gak saudara? Kalau belum ada yang tahu nanti di browsing. Drag queen itu apa? Drag queen itu ada seorang pria yang jadi transgender. Dengan berpakaian wanita yang begitu menor gitu ya. Menunjukkan identitas bahwa sekarang saya merubah gender saya dari pria menjadi wanita. Di Amerika sekarang sedang begitu saudara, kuatnya gerakan ini, movement LGBTQ saudara. Tidak tahu nanti kalau direkam apa di take down ya. Karena kalau di teman-teman ini bikin konten yang menyinggung itu langsung biasanya diplesetkan ya supaya tidak secara jelas menyebutkan gerakan itu. Tetapi begitu kuatnya sekarang movement ini saudara masuk ke gereja metodis loh, bayangkan saudara. Di Amerika sudah gembalanya itu mendatangkan seorang drag queen untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Mereka menyampaikan bahwa orang dengan penyimpangan LGBTQ itu merupakan anugerah dari Elohim. Gila gak saudara? Punya pikiran seperti ini. Dan itu sudah masuk di gereja-gereja di Amerika. Bahkan juga ada beberapa yang sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ini saudara, kejahatan-kejahatan supranatural. Ya. Coba kita baca juga Efesus 6 ayat 12, ini ayat yang cukup familiar sekali kita dengar ya. Efesus 6 ayat 12. Dikatakan demikian. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan apa? Darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, penghulu dunia kegelapan saudara ya, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Nah saudara yang terkasih, kita mesti hati-hati benar, mulai selektif sekarang ya. Saya punya teman nih ya, saya punya teman kuliah, tinggal juga di Semarang, jadi salah satu jemaat di gereja yang besar di Semarang. Bapak Ibu sudah tahu apa yang di-sharingkan di Facebooknya? Ya. Satu waktu dia men-sharingkan satu ibadah gitu ya, di mana dia merayakan Hanukkah. Kemarin kita merayakan ya Hanukkah ya, atau Light Festival gitu ya. Lain waktu, karena itu hanya beda beberapa hari, dia merayakan apa saudara? Christmas, Natal. Coba bayangkan sudah campur aduk kayak gitu. Jadi saya heran, dia ini mau ikut yang mana gitu loh. Hanukkah dirayakan, Christmas dirayakan. Ya. Jadi sayang sekali, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengklaim dirinya ini anak Tuhan, itu orang Kristen. Pada ujungnya dipengaruhi oleh anasir-anasir ya, katakanlah ini adalah otoritas-otoritas, penguasa-penguasa, campur aduk saudara. Ya. Dulu juga pernah saya sampaikan di khotbah sebelumnya, pakai panji-panji dengan huruf Ibrani, ya, gembalanya pakai jubah raja, pakai mahkota, masih panggil A. Bayangkan saudara, ini maunya apa gitu kan ya? Maunya apa? Mending sekalian, ya ini yang nanti akan Tuhan muntahkan, karena dia adalah lukewarm atau suam-suam kuku. Tuhan tidak mau saudara. Ya, kalau kamu benar ya, ibadahlah dengan cara yang benar.
Bagaimana kamu menyembah Bapa Yahweh dengan cara yang benar? Ya ibadahlah dengan cara yang benar. Nah ini saudara, penguasa-penguasa kegelapan ini sekarang semakin hari semakin kuat saudara. Bahkan di Amerika itu anak-anak yang umur, maaf ya, PAUD gitu ya, karena disebutkan sebagai preschool di sana, diizinkan. Orang tua tidak boleh, bahkan guru juga tidak boleh mengarahkan anak itu. Anak itu punya kebebasan menentukan gendernya sendiri. Sementara yang kita tahu gender itu cuma ada dua kan saudara ya. Kalau enggak pria ya wanita. Tetapi di Amerika mereka sudah dibebaskan. Orang tua tidak boleh lagi mengatakan, oh kamu cewek, kamu cowok. Si anak itu punya kebebasan. Kalau dia merasa meskipun terlahir sebagai pria, anak laki-laki, punya kecenderungan ke sana, dia boleh mengatakan, oh saya sebagai anak perempuan. Ngeri sekali saudara. Begitu bebasnya, ya, begitu mengerikannya, bagaimana anasir asing, kuasa kegelapan ini sudah menguasai dunia ini. Ini baru di Amerika, bukan tidak mungkin ada di Indonesia saudara. Ya, kenapa saya bisa katakan kenapa tidak mungkin? Bukan tidak mungkin. Wong saudara saja ketika mengalami namanya tadi, ini, virus ini, kita langsung ikuti apa yang kata pemerintah lakukan. Gitu kan? Artinya bahwa penguasa-penguasa otoritas ini masih bisa di-steer, saudara. Masih bisa melakukan kompromi-kompromi. Nah ini saudara, kita perlu juga sekarang ini sangat-sangat hati-hati, selektif. Karena hal-hal seperti inilah yang nanti akan membawa kita kepada penderitaan yang luar biasa. Penderitaan apa yang luar biasa? Hal-hal seperti ini. Penderitaan kita tidak menikmati pengangkatan saudara. Penderitaan kita akan mengalami tribulation atau masa kesusahan besar. Karena kejahatan-kejahatan yang terus kita lakukan. Terus kalau kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi. Kalau ibu saya sudah baik, ibu saya penuh iman, dia kan tidak melakukan kejahatan yang sudah ditulis di sini. Yang tidak disampaikan di depan ini, kenapa juga mengalami penderitaan? Belum saudara, kita belum sampai ke jawaban ke sana. Nah saudara yang terkasih, saya minta untuk kita coba selidiki ya. Apakah yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah pernah kita kerjakan selama ini? Yang jahat, yang itu memberontak Torah Tuhan, yang melakukan, yang mendukakan hati Roh Kudus, kita selidiki hati kita. Yang paling banyak biasanya adalah kejahatan moral kita, saudara. Ya, kita mengeluh pun itu sudah kejahatan moral. Karena itu sebagai tanda kita nggak percaya adanya Elohim. Ketika kita mengeluh dengan kehidupan kita, ketika kita menyatakan bahwa kenapa saya menderita, itu sebenarnya juga suatu kejahatan. Karena kita tidak percaya Elohim itu ada, amin. Tetapi kalau kita percaya, kita tidak akan mungkin berkata seperti itu, saudara. Nah, kita akan sampai ke sana. Kejahatan dan penderitaan itu ada satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Penderitaan ada karena kita melakukan kejahatan, penderitaan ada karena adanya kejahatan. Karena adanya korupsi. Bukan korupsi secara uang, tetapi korupsi secara iman, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya korup, kita menjadi korup. Ya, kemudian kalau di Indonesia, asosiasinya kalau korupsi ya cuma ngambil uang, cuma mengambil yang bukan miliknya, bukan haknya, motong hak orang, itu korupsi. Tetapi bahasa secara umum namanya korup, kita menjadi korup atau file korup gitu ya. Kalau kita copy file gitu ya, kita di dalam mengoperasikan laptop atau PC gini, ketika kita membuka file, ambil file, terus disebut di sana muncul taskbarnya file korup. Itu bukan filenya nyolong file yang lain, bukan, tetapi filenya rusak, saudara. Jadi korup itu secara bahasa umum bisa dikatakan satu kerusakan. Kita korup secara moral, korup secara iman,
Bukan korup sebagai hanya ngambil uang, bukan. Tetapi korup benar-benar korup. Kita rusak secara keseluruhan. Nah, itulah yang menyebabkan penderitaan. Tetapi jawaban pertanyaan yang pertama belum dijawab oleh hal-hal ini, saudara. Ya, saya sudah benar, saya sudah setia, saya sudah melayani Tuhan sepenuh hati. Waktu saya sudah saya berikan untuk Tuhan, saya persembahan juga selalu, perpuluhan saya lakukan. Tapi kenapa masih terjadi penderitaan? Kenapa masih terjadi hal-hal yang buruk yang saya alami? Yang pertama, saudara, ya, jika kejahatan dan penderitaan ada, maka Elohim pasti ada. Kita buka, saudara, di dalam Mazmur 7 ayat yang kedua. Mazmur atau Tehillim pasal yang ke-7 ayat kedua. Sudah ketemu ya? Saya akan bacakan. Ya Yahweh Elohimku, aku berlindung padamu. Selamatkanlah aku dari semua orang yang memburu aku dan bebaskanlah aku. Daud ini begitu diselimuti rasa ketakutan yang tinggi, saudara. Dia dikejar-kejar, dia akan dibunuh. Sehingga dia katakan, ya Yahweh Elohimku, aku berlindung padamu, selamatkanlah aku dari semua orang yang memburu dan bebaskanlah aku ya Bapa. Di dalam segala kesesakan, di dalam kejahatan, di dalam penderitaan, ya, kita katakan itu semua ada di dunia ini tadi ya, ada 3 macam kejahatan dan penderitaan di dunia ini, baik secara alami, penderitaan yang kita hadapi tiap hari ketika kita ada di luar, kita bekerja, kita beraktivitas, selalu ada resiko di luar sana. Kemudian ada kejahatan moral yang kita lakukan, kemudian ada kejahatan-kejahatan supranatural yang juga lekat dan dekat dengan kita. Yang tadi saya minta Bapak Ibu Saudara juga mulai hati-hati, perhatikan anak-anak ya. Ini saya juga agak mulai kenceng, saudara ya. Ini anak-anak saya juga kadang susah dikasih tahu, saudara. Maaf ya, misalnya nih Pokemon, dikasih tahu ya bandel gitu ya. Tapi kan saya harus tetap ngasih tahu, ini enggak betul gitu ya. Koleksi kartu Pokemon, terus nanti main game, ini saudara ya, hati-hati ya, game online, game apapun yang sudah mulai mengarah ke sana, perhatikan anak-anak saudara. Ya, kejahatan-kejahatan tadi saudara ada, tetapi Elohim juga ada. Bukan berarti Elohim yang membuat kejahatan itu, bukan Elohim yang membuat penderitaan itu, beda saudara. Tidak punya arti seperti itu. Jadi kalau saudara merasakan adanya penderitaan, satu hal yang ada di dalam pikiran saudara, kalau saya mengalami penderitaan ini saya alami, ada penderitaan yang saya sekarang ini hadapi, masalah yang saya hadapi, satu yang saudara harus percaya, bahwa Elohim itu ada. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau mengalami kesulitan, penderitaan yang diakibatkan 3 hal macam tadi di depan, ya, karena kesalahan kita, karena kejahatan kita, jangan berpikir bahwa Elohim itu enggak ada. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu di mana untuk menyelesaikan masalah saya, untuk menyelesaikan penderitaan saya, Tuhan di mana. Jangan berpikir itu, tetapi berpikir sama seperti Daud berpikir atau bertindak dan mengucapkan, ya Yahweh Elohim, aku berlindung padamu, selamatkan aku dari semua orang yang memburu aku. Ketika Daud mengalami adanya satu tekanan, satu ancaman, dia tidak lari ke siapa. Dia tidak lari ke panglimanya, dia tidak lari ke istrinya, dia tidak lari ke orang-orang terdekat, dia lari kepada Bapa Yahweh. Nah kadang saudara, ini yang saya juga lakukan. Tadi saya di depan ceritakan, ketika saya menghadapi tagihan rumah sakit yang besar, di otak saya yang saya jalankan adalah piye carane nutup ini. Saya tidak lari ke Tuhan saudara, karena sudah panik, ya kan? Saya langsung ambil apa sebenarnya? Yang cepat apa? Pinjaman bank. Ya gimana nanti kalau enggak, ibu saya enggak bisa keluar dari rumah sakit kan waktu itu. Piye carane nutup ini? Langsung pikiran saya adalah cari pinjaman bank. Utang dulu. Wis, pokoknya close. Pikir belakangan.
itu saya lakukan. Otak manusia saya, ya, kedagingan saya lebih, saudara. Ya, karena saya sudah tiap hari selama hampir 1 minggu lebih itu bolak-balik rumah ke rumah sakit menghadapi kesakitan ibu saya. Ke kanan, geser ke kanan sakit, geser ke kiri sakit, sehingga ketika pada ujungnya sudah operasi dan harus pulang, ditambah munculnya tagihan rumah sakit yang gede, udah otak saya yang pertama cari pinjaman dulu. Gimana caranya ini bisa close, bisa tertutup, bisa terbayarkan lunas. Wis nanti pikir belakangan masalah saya. Tidak lari kepada Bapak Yahweh, ya. Tidak tahu bahwa Bapak Yahweh itu ada. Tidak menyadari bahwa Elohim itu ada. Yang saya sadari bahwa yang ada itu adalah bank untuk bantu saya. Yang saya sadari adalah bagaimana saya bisa dapat duit cepat untuk nutup tagihan itu. Ya, itu yang di dalam otak saya. Saya tidak berpikir seperti Daud berpikir. Saya tidak merasakan apa yang Daud sudah rasakan. Nah, saya minta saudara, yang pertama, ketika saudara mengalami adanya satu gocohan ya terhadap iman kita, itu jangan lari kemana-mana dulu. Datang kepada Bapak Yahweh. Ya, saya ngomong begini karena saya lakukan. Ini menurut saya kejahatan yang sudah saya lakukan. Tadi saya katakan bahwa kita mengeluh saja sudah satu kejahatan moral di hadapan Bapak Yahweh. Terlebih ini saya sudah melupakan Bapak Yahweh. Saya enggak mengeluh memang, tetapi saya sudah mengesampingkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh saya taruh di tempat yang lain, yang saya taruh di depan saya adalah bank. Banknya saya utamakan. Bang, tolong saya kontak bank. Tolong saya pinjam duit segini dengan jaminan ini. Baik, cair, saya bisa close. Nah ini saudara. Menempatkan Tuhan, menempatkan Bapak Yahweh di tempat yang lain. Itu sudah satu kejahatan moral. Itu sebabnya penderitaan kita tidak akan pernah ada habisnya, saudara. Ingat apa yang sudah Daud lakukan. Daud datang kepada Bapak Yahweh untuk minta pertolongan, minta perlindungan, dan pembelaan dia. Yang pertama, saudara, jika kejahatan, jika penderitaan itu ada, masalah saudara, ya, kemudian problem hidup saudara ada, jangan pernah berpikir Tuhan gak ada. Tuhan gak ada. Selama ini aku melayani itu kemana aja Tuhan? Selama ini saya sudah memberikan waktu, duit saya, tenaga saya untuk Tuhan dalam pelayanan. Ketika saya mengalami masalah, Tuhan di mana? Tuhan itu sebenarnya ada apa enggak? Jangan berpikir seperti itu. Tetapi percaya bahwa Yahweh ada. Yang kedua, saudara. Itu yang pertama, jawabannya yang pertama. Itu saya flashback loh, saudara. Oh iya. Yang pertama ini saya sudah melakukan kejahatan moral di hadapan Bapak Yahweh. Saya sudah melakukan kejahatan yang sangat buruk di hadapan Bapak Yahweh. Sehingga kenapa hati saya sangat sulit untuk diobati. Masih rasa gelo gitu loh saudara ya. Kecewa banget. Ibu yang disayang-sayang gitu kan. Kalau bapak ibu saudara yang terkasih punya orang tua kan. Apalagi saya cuma tinggal punya satu orang tua. Tinggal ibu. Dan dalam penderitaan gitu kan rasanya kayak gelo gitu ya. Pengennya tuh nyenengin orang tua, membahagiakan dia. Tapi dia ngalami penyakit yang besar, yang berat. Rasanya gelo dan kecewa gitu saudara. Nah ini saya flashback. Oh ya. Yang pertama saja saya sudah melupakan Elohim. Saya sudah menempatkan Elohim di satu tempat yang tersembunyi dan melupakan dia. Dan saya tidak percaya adanya Elohim. Itu sudah satu kejahatan. Ini jawaban yang pertama, saudara. Yang kedua, nah ini yang mungkin saya katakan ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin agak kontra dengan ini, saudara. Tetapi ini jawaban yang diberikan kepada saya. Yahweh Elohim itu ada dengan segala kedaulatannya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang enggak sepakat, tapi kita buka saja Ayub 23 ayat 13. Ayub pasal 23 ayat 13.
Sudah ketemu ya? Saya akan bacakan untuk saudara. Namun dia ini Elohim mempunyai satu pikiran. Dan siapakah yang dapat membelokkannya? Ya, jiwanya menginginkan hal itu. Dan dia melakukannya. Yahweh Elohim itu punya kedaulatannya sendiri, saudara. Ya. Jangan pernah membentuk gambaran Elohim menurut gambaran saudara. Sekalipun tadi di depan, Elohim itu baik, Elohim itu kasih, Elohim itu penuh kuasa, itu betul semua. Tidak ada yang salah. Dan Bapak Ibu Saudara menggambarkan Elohim atau Bapak Yahweh itu seperti itu. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi jangan menggambarkannya yang salah. Artinya begini, ini contoh nih, saya menggambarkannya salah, saudara. Saya menggambarkannya bahwa Bapak Yahweh itu, Elohim itu, menurut gambaran saya, menurut keinginan hati saya, keinginan jantung hati saya pengennya Tuhan itu manut saya gitu loh, saudara. Tahu ya maksudnya ya? Saya pengennya Tuhan itu mengikuti hati saya. Loh, Tuhan tuh baik, Tuhan kasih, Tuhan penuh kuasa. Berarti apa yang saya minta Tuhan pasti kasih. Ya benar, benar saudara. Tetapi ada satu fakta yang gak bisa kita ubah. Bahwa Bapak Yahweh itu punya kedaulatannya sendiri, punya caranya sendiri. Ini saudara, apa kita bisa membantah dia? Dia katakan, dia mempunyai satu pikiran dan siapakah yang dapat membelokkannya? Sopo sing iso ngatur Tuhan? Ada yang bisa ngatur Tuhan? Ya, jiwanya menginginkan hal itu. Keinginan hati Bapak Yahweh sendiri. Nanti kalau saudara baca beberapa ayat, nanti kan kita akan sampai ke sana, itu saudara akan sedikit shock. Tuhan gak gitu loh. Ya, Tuhan tidak sejahat itu. Banjir tadi alami, gempa bumi, uang dikontrak secara legal itu disebut act of God. Force majeure itu adalah act of God. Atau aksi dari Tuhan, atau tindakan Tuhan. Orang umum saja melihatnya bahwa gempa bumi, banjir, itu adalah tindakan Tuhan. Saudara, kalau saudara bayangkan ketika zaman Noah, banjir bandang pertama kali di dunia menghabiskan atau menutupi seluruh permukaan bumi. Berapa ribu orang yang mati, saudara? Coba, ada yang bisa, ada tertulis di dalam kitab? Saya yakin ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu akan mati, saudara. Tenggelam pada masa Noah. Itu siapa yang hal itu siapa yang bikin, saudara? Bapak Yahweh kan? Yang menurunkan hujan tidak pernah berhenti itu siapa? Apakah si setan? Apakah si anti Hamasyah? Bukan. Yang mendatangkan adalah Bapak Yahweh sendiri. Karena kejahatan moral orang, dihukumlah. Hingga akhirnya banjir. Tidak surut. Orang tenggelam. Ratusan ribu. Mungkin juga hitungannya bisa jutaan pada saat itu ya. Tergantung bagaimana mereka beranak pinak gitu ya pada zaman itu. Saya mungkin ya estimasikan bisa saja ratusan ribu pada saat itu. Tidak sedikit jiwa yang hilang. Tidak sedikit jiwa orang-orang mati. Ditelan air bah, ditelan banjir bandang yang sedemikian hebat. Itu Tuhan yang buat loh, saudara. Ini akan sedikit kontroversi. Pasti saudara akan berpikir, berarti Tuhan jahat dong, membunuh segitu banyak orang. Belum lagi ketika perang dengan bangsa Amalek, dibantai loh, saudara. Bukan terus perang di Bondo gitu ya, kemudian ditaruh di sel, bukan, dibantai habis. Ya, apakah Tuhan sejahat itu? Satu fakta yang nggak bisa kita bantah. Dia punya kedaulatannya dia sendiri. Elohim itu punya kedaulatannya sendiri. Kalau kita sekarang protes, saya menderita, saya sudah setia, saya sudah ngiring Tuhan dengan segenap hati saya, masih saja ada masalah. Pekerjaan saya barusan saya dipecat. Saudara, tidak bisa kita membuat image Tuhan itu harus ngikuti keinginan kita. Tuhan itu harusnya kan ngasih saya kerjaan dong. Harusnya Tuhan itu menjadikan saya ini pegawai tetap dong. Jangan saya dipecat dong. Jangan saya gajinya dikurangi dong, dipotong dan seterusnya menurut kemauan kita, kemauan pikiran kita.
menurut keinginan kita, itu image yang kita bangun sendiri. Wih, wis 12 jam 10. Saya akan cepat. Ya, sehingga apa saudara? Kita akan sangat kecewa ketika yang terjadi itu bertolak belakang. Nanti dibaca di rumah ya. Yesaya 14 ayat 27, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10, 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8, Daniel 4 ayat 35, boleh dicatat. Saudara akan temukan Elohim itu punya kedaulatannya sendiri yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara bantah. Kita ambil contoh ya, di dalam Yesaya, saudara. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ini fakta saudara, tidak bisa kita membantah Elohim. Tapi jangan punya pikiran bahwa Elohim kalau begitu jahat ya. Elohim itu tidak baik dong kalau begitu, tidak sesuai dengan ayat yang di depan. Dia penuh kasih. Nah ini saudara, image yang kita bangun dengan kemauan kita sendiri. Terus terang saudara, sekarang ini image yang dibangun karena kita terlalu mengagung-agungkan ya, memfokuskan kepada Bapak Yahweh Elohim itu baik, Bapak Yahweh Elohim itu kuasa, bahwa Bapak Yahweh Elohim itu kasih. Akhirnya Tuhan yang dibentuk ini saudara oleh kita sendiri ini ya, maaf kata ya, ada saudara kandung kita, saya tidak bilang saudara sepupu, kalau saudara sepupu kan jelas di yang agama sebelah. Ini saudara kandung kita yang katanya ini ya, yang katanya pemimpin agamanya itu adalah langsung mendapatkan garis kepemimpinan setelah Petrus. Ya, saudara sudah tahu lah ya, tidak perlu saya jelaskan secara eksplisit. Siapa itu? Ini kan mereka membentuk image Tuhan menurut kemauan mereka bahwa Tuhan kasih. Ya, toleransi ke sana, toleransi ke sini. Bapak Ibu saudara yang tahu? Sekarang tidak lagi boleh menginjil. Ya kan? Tidak boleh lagi si misionaris mereka ini saudara. Ya sudah diterima aja, kalau orang sudah berbeda agama, sudah berbeda keyakinan, kita terima saja. Kita toleransi, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan untuk semua. Dibungkus dengan seperti itu, image yang dibentuk sendiri. Gambaran Bapak Yahweh yang dibentuk oleh kemauannya gereja saudara. Kemauan manusia, kedagingan manusia. Tuhan tidak seperti itu. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau. Karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi. Sejak lampau dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Dia itu adalah Elohim yang mempunyai kedaulatan sendiri. Mau dengan caranya dia mengasihi, mau dengan caranya dia menghajar kita, caranya dia sendiri saudara. Sehingga ini saya akhirnya dapat jawaban. Kalau Tuhan, Bapak Yahweh memanggil ibu saya dalam kondisi seperti itu, cara Tuhan. Saya tidak punya kewenangan untuk membantah dia. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau di sidang persidangan gitu ya, ketika ada tuntutan, kita masih punya pledoi. Oh ini Pak, pembelaan saya tidak melakukan kejahatan itu, atau saya melakukan karena begini, karena begitu, karena saya diancam nyawanya sehingga harus melawan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan termasuk saya punya tanggungan anak kecil Pak, tolong saya beri keringanan. Itu pledoi kita susun sebelum putusan hakim. Tetapi kita tidak punya saudara. Jangan membentuk image gambaran Bapak Yahweh menurut keinginan kita. Saya tidak ingin punya Elohim yang lembek saudara. Ya, wong kita saja sering sekali juga diajarkan bahwa dia itu seperti bapak yang juga menghajar anaknya. Betul ya? Jadi kalau diajar ya jangan ngeluh, jangan terus ngomong bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Elohim tidak baik, Elohim tidak kasih. Tidak, dia tetap kasih, dia tetap baik, tapi dia punya caranya sendiri, dia punya kedaulatannya sendiri. Tidak bisa kita mengubah image dia menurut kemauan kita. Akhirnya ya tadi, image yang dibentuk Tuhan kasih, Tuhan baik, lembek rasanya gitu loh. Tuhan tuh kayak gak punya wibawa gitu, gak punya kuasa yang gede. Yang ketiga saudara, Yahweh Elohim berkuasa dan mengendalikan kondisi. Ini yang penting yang saudara perlu ketahui. Ya,
Tadi dikatakan bahwa Yahweh Elohim itu punya kedaulatannya sendiri. Dan efeknya apa? Bahwa dia ini penuh dengan kuasa dan bisa mengendalikan kondisi kita. Yang ketiga adalah yang perlu kita sadari dan kita yakini bahwa Bapa Yahweh itu mengendalikan kondisi, mengendalikan keadaan kita. Jangan berpikir ketika kita menghadapi tadi beberapa masalah, Tuhan tidak ada. Tuhan di mana engkau? Saya kendalikan sendiri masalah saya. Tidak, saudara. Yahweh ada dan Yahweh berkuasa untuk mengendalikan kondisi. Kita buka di dalam Mazmur 103. Ayat yang ke-19. Dikatakan Yahweh telah mempersiapkan tahtanya di Samayim dan kerajaannya berkuasa atas semua. Dia berkuasa enggak atas penderitaan kita? Berkuasa, saudara. Dia berkuasa enggak atas masalah kita? Berkuasa. Dia mengendalikan kondisi. Saya enggak mau punya Tuhan yang enggak in charge ke apapun. Saya enggak mau punya Tuhan yang lepas tangan. Bahkan sekarang ada loh, saudara, pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu menurut proses. Jadi kalau belum dijawab doanya, ya nanti tunggu proses. Tuhan sedang berproses. Ada loh yang pengajaran seperti itu. Nanti saja kalau kita ada masalah, Tuhan itu baru tahu masalah kita, nanti dibantu oleh Tuhan. Itu namanya Tuhan proses. Enggak, Tuhan sudah tahu. Bahkan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu merencanakan, rancangannya kan dilakukan menurut kehendaknya. Bahkan di pengertian Bereshit di dalam kitab Kejadian itu sebenarnya Tuhan sudah merencanakan penyelamatan manusia melalui Yeshua HaMashiach. Dia tahu, saudara, tapi sadari itu kedaulatan Bapa Yahweh sendiri. Kita tidak bisa ngatur Tuhan, tidak bisa ngajari Tuhan, tidak bisa nyuruh Tuhan. Kita hanya berdoa minta Tuhan jawab doa. Silakan, saudara. Punya iman, tetap punya iman. Tetapi jangan pernah membuat image, gambaran Tuhan menurut keinginan hati kita sendiri. Yahweh berkuasa. Yahweh dapat mengendalikan kondisi. Kalau saat ini kita ada dalam kondisi yang tidak baik, kita kembali ke Ayub, saudara. Ayub di dalam segala keenakannya, gitu kan? Kemewahannya, kesehatannya yang prima, anak-anaknya begitu luar biasa, tumbuh berkembang dengan menjadi orang-orang yang juga diberkati Elohim berlimpah-limpah. Pada ujungnya apa? Ayub digocoh, ya kan? Apakah Ayub ini kemudian melakukan kejahatan moral? Tidak. Ayub itu orang yang saleh. Persembahannya juga selalu dilakukan. Tetapi digocoh. Dia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Bahkan akhirnya muncul keluhan-keluhan yang keluar dari mulut Ayub. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, menyatakan kemuliaan dan kuasa Yahweh Elohim. Kita akan baca seluruhnya Ayub, saudara. Ayub 38. Ini sebagai penutup, saudara. Ayub. Ya. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik ayat per ayat, saudara. Karena ini akan sangat luar biasa menjawab doa kita. Lalu Yahweh menjawab Ayub dari badai dan berkata, ini setelah Ayub ngeluh, ya saudara. Setelah Ayub ini bukan ngeluh sih, tapi protes kepada Bapa Yahweh. Bukankah saya sudah begini? Bukankah saya sudah begitu? Bukankah saya hidup saleh? Tadi ingat di dalam di pembukaan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang benar, ya. Kalau Ayub bisa mengatakan bahwa saleh, itu sudah tidak benar. Dikatakan, siapakah ini yang menggelapkan nasihat dengan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan? Kalimat pembuka saja Elohim sudah sangat kasar jawab Ayub. Kalau menurut saya ini kasar. Bapak Yahweh jawab, ini sopo sing lancang berani ngomong ini dengan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan. Ketika Ayub sudah mengeluarkan semua keluh kesahnya, saya sudah hidup saleh, saya sudah hidup benar, saya sudah melayani, saya sudah persembahan, bahkan ditegur oleh beberapa sahabatnya Elihu dan beberapa temannya juga, dia tetap aja
Enggak, ini salah Tuhan ini. Saya sudah benar hidup saya. Tapi tetap aja ngalami kayak gini. Sampai akhirnya Bapak Yahweh sudah kasar ngomong ke Ayub. Dia jawab ke Ayub. Ini disebutkan, lalu Yahweh menjawab Ayub dari badai. Badai ini gambaran sesuatu yang dahsyat ya saudara ya. Seperti amukan angin. Nah itu kan mewujudkan amukan Tuhan. Tuhan sudah ngamuk kepada Ayub, dijawab, siapakah ini? Kowe iki sopo yang menggelapkan nasihat, yang sudah melupakan nasihat Tuhan dan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan. Kelancangan Ayub ditantang oleh Bapak Yahweh. Sekarang ikatlah pinggangmu seperti seorang pria, sing gentleman gitu loh. Karena aku akan bertanya kepadamu, kene kowe ngadep di depan saya, di depan Bapak Yahweh. Aku akan bertanya kepadamu dan engkau akan mengajari aku, dan engkau akan mengajari aku. Kowe iki sapa berani ngajari aku Yahweh Elohim? Berani kita ngomong gitu? Karena kita sudah membuat image kita sendiri saudara. Membuat gambaran Tuhan menurut kemauan kita sendiri. Aku karepe Tuhan itu begini tuh loh. Ayub ya sama seperti itu. Tetapi Bapak Yahweh nantang, kamu siapa? Orang tanpa pengetahuan mau ngajari aku. Kalau sudah digituin, saudara berani? Yahweh Elohim punya kedaulatannya sendiri. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Yub, kamu ada di mana? Ketika aku ini membentuk dasar-dasar bumi. Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian. Ayo ngomong, nek kowe memang pinter, kowe memang saleh, memang kowe wise man, orang yang bijak, ngomong. Di mana kamu ketika aku membentuk cakrawala, membentuk horizon, membentuk dasar-dasar bumi? Di mana kamu? Sebab tahukah engkau siapakah yang menetapkan ukuran atau siapakah yang membentangkan sebuah garis di atasnya? Di atas apakah fondasi dipasang atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Ketika bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita, atau siapakah yang menutup lautan dengan pintu ketika dia meluap keluar yang keluarnya dari kandungan? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kegelapan menjadi kain pembalut pusarnya, dan aku mematahkan batasku padanya dan menyusun tiang-tiang dan pintu-pintu, dan aku berfirman, engkau dapat datang kemari tetapi tidak lebih jauh, dan di sini gelombang-gelombang kesombonganmu akan dibatasi. Coba saudara, ketika kita sudah mengucapkan Tuhan aku tuh kan sudah melayani, Tuhan tampar loh kita. Kamu ini siapa? Kamu berani ngajari aku. Kamu orang tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, berani-berani ngajari Bapak Yahweh Elohim. Dan mengatakan bahwa kamu ini cukup saleh, kamu cukup benar, kamu sudah bekerja keras untuk kerajaan Tuhan. Siapa kamu? Tantangan Tuhan itu luar biasa. Dia bicara dalam badai itu sudah amukan, sudah marahnya Elohim loh saudara. Dan kesombongan kita yang tadi kita katakan, saya sudah setia. Tuhan, ibu saya itu sudah imannya sangat besar. Melebihi gembala-gembala yang ada di luar sana loh Tuhan. Itu bagi Tuhan sudah satu kesombongan saudara. Nah ini jawaban yang saya dapat. Mungkin akan sangat bertentangan dengan hati saudara saat ini. Wah, tidak mungkin dong. Tuhan itu kan kasih, Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu baik. Harusnya Tuhan mau menolong saya. Benar, Tuhan tolong kita. Tapi dia punya kedaulatannya sendiri. Ada waktunya Elohim menghajar kita dalam kemurkaannya. Tapi ada kalanya dia menghajar kita dengan kasih. Dia punya caranya sendiri. Dia punya caranya sendiri. Amin. Amin. Bapak yang memberkati.